Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimuni dalam channel Atri Dodi. Kenapa saya memilih pendidikan? Bicara masalah pendidikan, awalnya sih tidak sepenuhnya saya menginginkan saya harus berkarir di dunia pendidikan. Tetapi semakin kesininya, saya semakin menyukai. Tamat SMA, saya itu punya banyak pilihan. Saya mengambil farmasi, saya mengambil pertanian, dan saya juga mengambil FKIP. Waktu itu saya mengambil FKIP pendidikan kimia, dan saya lulus di pendidikan kimianya. Awalnya sih saya keberatan untuk mengikuti perkuliahan itu. Saat saya lulus di Fakultas Ilmu Keguruan dan Kependidikan, saya mengambil jurusan pendidikan kimia. Awalnya saya memang keberatan, tapi kemudian saya konsultasi dengan salah satu guru kimia saya, guru favorit saya waktu sekolah. Beliau menyarankan, kamu coba deh, karena kamu akan menemukan bagaimana indahnya saat kamu menjadi guru nanti. Jadi bukan seperti yang kamu pikirkan saat ini. Setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan kimia tersebut. Bagi teman-teman yang sekarang bingung mau jadi guru atau mau kerjaan yang lain, atau yang sekarang lagi menjalankan pendidikan di ilmu keguruan, belum bisa memutuskan apakah saya bisa menjadi guru yang baik. Nah, silahkan tonton video saya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke media sosial kalian. Awalnya sih sulit. Semester 1 saya kesulitan untuk masuk ke jurusan saya, karena di sana kan teman-teman saya sudah mulai beraktivitas dengan rileks, mereka sudah mulai menyukai, sementara saya masih terjebak dengan dunia saya sendiri. Nah, saat ujian semester, saat apa yang harus saya selesaikan, tugas-tugas, ujian dan lain sebagainya, itu nggak bisa saya jawab sama sekali. Sehingga waktu pertama kali saya ujian, nilai IP saya anjlok, dan itu yang membuat saya harus menarik diri saya kembali. Saya kesini itu untuk belajar. Kenapa saya harus mempertahankan ego saya? Nilai saya anjlok di saat usaha orang tua saya di kampung tidak menghasilkan apa-apa. Saya baru menyadari saya salah. Kemudian dalam hati saya berjanji, saya harus menikmati nih. Saya harus menikmati perjalanan ini. Saya nggak boleh membebani diri saya. Nah, di sanalah saya mencari indahnya kimia itu seperti apa. Suatu saat kalau saya menjadi guru kimia, saya bertekad akan menjadi guru yang baik. Banyak. Yang salah satu yang paling saya ingat adalah perbedaan FKIP dengan fakultas yang lain. Kami di FKIP itu punya ciri-ciri loh. Kalau perempuan itu pakai payung, kalau laki-laki pakai celana dasar. Nah,
bagi fakultas lain itu adalah aneh. Jadi kami seperti mahasiswa lugu. Kalau kita lihat fakultas yang lain, mereka berpakaian, mereka tidak ada ketentuan peraturan pakaian, sementara kami harus menggunakan baju kemeja. Kalau perempuan harus menggunakan kulot, itu ya kulot, celana dasar, laki-laki pun begitu, sehingga kami itu kelihatan rapi. Kemudian kalau laki-laki rambutnya nggak boleh aut-autan, dan ini bagi fakultas lain itu aneh. Jadi kami dikatakan orang kampung, dan itu saya ingat betul. Saya punya seorang teman, dia bukan ekip, terus dia bilang, guru gitu, guru nanti makan kapur. Nah waktu itu kan di sekolah-sekolah masih menggunakan kapur dan papan tulis. Nah dia selalu mengatakan ke saya, nanti kamu tuh 5 tahun kuliah, kerjaanmu tuh makan kapur. Dan saya mikir, apa iya saya makan kapur? Ya, sangat iri. Saya merasakan sangat iri dengan fakultas lain. Bahkan saya sendiri merasa saya nggak nyaman waktu itu di fakultas saya, karena aturan kami itu terlalu banyak. Kami dituntut untuk bisa begitu rapi, karena dosen saya selalu ngomong, kamu nanti akan menghadapi makhluk hidup, kamu akan menghadapi anak-anak di sekolah, siswa-siswa di sekolah, dan semua yang kamu pakai, semua yang kamu bicarakan, semua yang kamu tampilkan itu akan ditiru oleh siswa. Maka dari sekarang biasakan dirimu untuk rapi. Saya kan orangnya paling gak rapi, dan saya lihat teman saya pakai celana bolong-bolong, baju disingsingkan, saya iri banget, pingin banget. Tapi karena saya sudah berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan saya di fakultas keguruan, ya saya harus jalani aturan. Irinya saya simpan aja, saya tanggung sendiri. Tapi ya alhamdulillah saya bisa melewati dengan baik. Hal yang paling menarik waktu saya jadi guru PPL itu nggak akan mungkin saya lupakan. Saya menerima surat cinta dari siswa yang saya ajar. Dan anehnya di surat itu gak ada nama. Jadi saya PPL itu sekitar tahun 99 atau 98 ya, saya lupa. Nah kemudian saya dapat surat, itu tiba-tiba udah ada di dalam tas saya setelah saya masuk ke salah satu kelas. Waktu itu kelas 2 yang saya masuk, dan saya yakin ini adalah kelas terakhir yang saya masuki gitu. Kemudian sampai di rumah, saya buka tas tadi, ternyata saya terima surat. Kemudian saya baca, ternyata ada salah satu siswa saya mengungkapkan perasaannya dengan saya. Lucu kan? Lucu, saya udah mahasiswa, kemudian saya disukai oleh anak SMA kelas 2. Dan anehnya saya gak tahu namanya. Kemudian saya cerita sama teman dekat saya waktu itu. Saya ceritakan, saya terima nih surat cinta. Dia ketawa kan? Ketawa. Terus bagaimana cara mendeteksi surat ini biar tidak mengganggu kinerja saya? Karena bagi saya PPL itu adalah hal yang paling sulit saya lakukan. Karena pengalaman mengajar pertama saya, untuk menghadapi siswa secara langsung saja saya keringat dingin. Bayangkan di kelas itu ada juga yang menyukai saya. Nah akhirnya saya mengambil keputusan, saya kasih PR, kemudian PR-nya saya bawa pulang. Saya sebenarnya tidak semata-mata bertujuan untuk mengoreksi tugas yang dibuat oleh siswa, tapi saya melihat tulisan siswa ini mana yang paling mendekati dengan surat yang saya terima. Ternyata prediksi saya benar. Kelas yang saya prediksi itu ternyata surat itu dari kelas itu, dan saya menemukan pelakunya. Karena tulisannya sama percis, kan gak bisa dibohongin kalau tulisan tangan. Nah setelah ketemu, baru saya panggil siswanya. Saya panggil,
ngomong empat mata. Kemudian saya tanyakan, saya keluarkan surat itu, dia tertunduk sebagai seorang guru, walaupun saya waktu itu belum punya pengalaman sebagai guru, tapi saya tahu bentuk orang yang bersalah dengan yang tidak. Siswa itu tertunduk, anaknya lumayan manis sih sebenarnya, tapi kok dia naksir saya gitu loh. Apa nggak ada teman sekelasnya atau teman seangkatannya? Kemudian saya tanya, ternyata dia suka dengan candaan saya, perhatian saya itu disalahartikan. Nah, bagi yang guru-guru baru, bagi yang adik-adik yang masih PPL, adik-adik calon guru, kemungkinan besar ini akan kalian hadapi juga, karena kita gak bisa memblocking diri kita, saya guru, kamu siswa, jangan suka saya, nggak bisa, karena katanya juga, dan saya sempat terpuruk juga mendengar omongannya, cinta itu kan gak melihat kepada siapa dia harus hinggap, dan kebetulan cinta itu hinggap pada dia, dan dia itu sukanya ke saya. Masalah umur dia nggak mempersoalkan, cuman saya yang aneh, nggak mungkin dong saya pacaran dengan anak SMA secara waktu itu saya mahasiswa. Untuk memilih judul skripsi saya harus konsultasi beberapa kali ke dosen pembimbing. Nah, kita di kimia waktu itu karena di jurusan saya itu kan ada dua pilihan. Yang pertama, kamu boleh mengambil kimia murni, dan yang kedua kamu boleh mengambil kimia pendidikan. Nah, kalau kimia pendidikan itu diharuskan PTK, penelitian tindakan kelas. Kalau saya memilih kimia murni, ini permasalahannya di pribadi saya. Bukan saya tidak mampu secara akademik, tapi saya tidak mampu di keuangan. Mau tidak mau saya harus beli banyak sekali zat kimia. Waktu itu saya tertarik dengan kimia karbon sebenarnya. Tetapi karena beberapa zat kimia yang secara ekonomi saya tidak bisa melakukannya, akhirnya dosen pembimbing saya menyarankan, kamu nggak usah ambil kimia murni, nggak usah kamu paksakan. Karena apa? Karena akan berakibat buruk juga pada kamu pada akhirnya gitu. Kamu paksakan dengan uang yang begitu besar, tetapi hasilnya tidak maksimal. Nah, kenapa kamu tidak beralih ke kimia pendidikan gitu? Saya bisa saja mengambil kimia pendidikan, tetapi permasalahannya ini bukan masalah ekonomi. Kalau kimia pendidikan otomatis penelitiannya lebih murah, mungkin bahkan bisa tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Tetapi permasalahannya adalah saya harus mencari sekolah mana yang bisa saya masuki untuk saya bisa melakukan penelitian. Nah, ini yang sulitnya, guys. 8 kali pertemuan di kelas. Nah guys, cerita saya itu adalah pengalaman pribadi saya. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun yang ada di lingkungan saya waktu itu ataupun di lingkungan sekarang. Kalau ada kata-kata saya yang tidak pantas keluar dari mulut saya, itu sebenarnya bukan sengaja untuk menyinggung seseorang, tidak. Ini hanya 100% hanya pengalaman. Dan bagi adik-adik yang sekarang lagi sekolah di pendidikan, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah cemas. Walaupun banyak sekali rintangan yang kita hadapi di dunia pendidikan, tapi yakinlah bahwa dunia pendidikan itu begitu menarik, begitu asik. Semakin kita masuk ke dalam, semakin kita menemukan keunikan-keunikan yang berada di dalam dunia pendidikan. Jadi tetaplah semangat, tetaplah bekerja keras. Kalian akan menjadi contoh, kalian akan menjadi seseorang yang akan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau ibaratnya perbedaan kita dengan dunia yang lain, bahwa dunia dalam pendidikan ini akan selalu hidup. Masing-masing kita punya hambatan yang berbeda-beda dengan menyikapi
hal yang berbeda juga. Jika seandainya pengalaman saya bisa membantu teman-teman di luar sana, ya alhamdulillah. Kalau seandainya ada menyinggung teman-teman di luar sana, saya minta maaf karena ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.